Eh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekualisasi histogram dan spesifikasi histogram. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan ekualisasi histogram dulu. Jadi nanti akan diikuti dengan spesifikasi histogram karena antara dua image enhancement ini dia punya rumus yang hampir sama. Bukan rumus sih sebenarnya, tapi dia lebih ke algoritma yang hampir sama. Jadi tujuan kenapa sih harus ada dua proses ini? Kenapa sih ada dua proses ini di dalam sebuah pengolahan citra? Nah, jadi tujuan utama dari dua konsep ini adalah untuk melakukan image enhancement untuk memperbaiki kualitas gambar. Jadi kalau misalnya gambar originalnya punya punya kontras yang sedikit, punya kontras yang kurang. Jadi kontras yang kurang itu maksudnya histogramnya itu dominan ke kanan, dominan ke tengah ataupun dominan ke kiri. Nah, itu tidak kontras dia. Nah, kalau yang kontras, gambar itu dikatakan kontras ketika persebaran semua gray levelnya ataupun semua warnanya berada di taraf yang sama. Jadi untuk misalnya di sini kita punya citra ukurannya 5 kali 5. Jadi N dari citra ini sama dengan 25. Nah, jadi kemudian L-1-nya L-1 ini maksudnya dia berapa bit dikurang berapa bit dia gambarnya, kemudian maksimal nilai dari bit biner tersebut berapa. Nah, gambarnya ini merupakan gambar 3 bit ya. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 7. Jadi cukup disimpan ke dalam pixel dengan kapasitas 3 bit saja. Jadi kapasitas 3 bit itu kita langsung masukkan saja ke sini dia. Jadi 3 bit itu nilai maksimalnya di dalam desimal adalah 7. Di L-1-nya adalah 7. Jadi dia ini adalah citra 3 bit ya. Jadi L-1-nya 7. 3 bit 111. Jadi 111 itu kalau kita konversi ke desimal nilainya adalah 7. Nah, kita sudah dapatin informasi pertama dari gambarnya. Kemudian kita langsung masuk ke algoritma perhitungan ekualisasi histogramnya. Histogramnya. Maaf, saya buka kode dulu buat sekaligus nampilkan codingannya kayak gimana. Nah, seperti itu. Ini ada ekualisasi ya. Sambil nunggu dia loading, kita balik ke layar utama. Nah, untuk ekualisasi histogramnya sendiri, hal yang pertama dilakukan adalah mencari gray levelnya. Sebut saja dia keabuan K ya. Kemudian kita lakukan penghitungan masing-masing jumlah K-nya. Jadi kita sebut saja gray level distribution-nya. Jadi intinya di sini penghitungan gray level distribution ya. Gray level distribution. Penghitungannya menggunakan gray level distribution. Jadi yang pertama kita ambil dulu K-nya ini antara 0 sampai 7 ya, keabuannya. Antara 0 sampai 7. Jadi 0, 1 sampai bernilai 7. Nah, kemudian kita cari gray level distribution-nya. GLD-nya. Oke. Kita sebut saja GLD di sini. Gray level distribution-nya GLD. Nah, setelah itu kita hitung dia 0 punya jumlah berapa di sini, 1 berapa ada yang ada di gambarnya, K ada sama dengan 2 punya jumlah berapa. Jadi kita langsung saja sama dengan sum if range-nya yang ini kita log dengan kriterianya kayak gini. Jadi 0 count if ya, bukan sum if. Count if. Oke, jadi 0 ada 5 value yang bernilai 0 di sini. Kita coba cek 1 2 3 4 5 ya, benar ya. Gak ada masalah, gambarnya sudah di log, kita cari aja masing-masing. Nah, jadi di sini kita udah dapat 1
punya nilai 1, punya jumlah sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, benar. Dan seterusnya juga sudah benar sepertinya. Nah, kemudian kita lanjut ke penghitungan grade level distribution kumulatifnya, GLDC. Kumulatifnya ya. GLD kumulatifnya. GLD kumulatifnya. GLD kumulatifnya ya. Jadi GLD kumulatifnya merupakan jumlah kumulatif dari nilai-nilai yang ada di GLD. Jadi misalnya 5, kumulatifnya 5 tetap. Kemudian yang ini 7, kumulatifnya adalah 5 tambah 7 ada 12. Kemudian 12 tambah 1 nilainya adalah 13. Jadi cara simpelnya kayak gini. Sebenarnya cara aslinya itu misalnya di sini kita cari nilai kumulatif yang ini. Jadi harus kita jumlahkan semua yang ada di row pertama sampai row yang bersangkutan. Jadi kalau di row ketiga 13, yang ini kita jumlahkan keseluruhannya. Yang ini juga kita jumlahkan keseluruhannya dari atas sampai ke bawah sini. Tapi cara simpelnya langsung saja sih di sini. Saja ditambahkan 13 tambah 12, 13 tambah 2 15. 15 tambah 7 22. 22 tambah 0 22. 22 tambah 3 sama dengan berapa? 25. Oke. Jadi n-nya sama dengan 25, ini juga sama dengan 25. Jadi di sini tidak ada kesalahan perhitungan sama sekali. Di sini bisa kita validasi apakah dia ini sama. Yang ini sama yang ini sama. Oke. Jadi di sini ada dua variasi penghitungan ya. Yang pertama menggunakan GLD ya. Menggunakan GLD langsung dia yang kumulatifnya. Kalau yang ini penghitungan yang kumulatif. Sorry, kita geser ke bawah dulu. Yang ini penghitungan menggunakan kumulatif. Menggunakan distribution ya. Sorry. Menggunakan distribution. Ada juga yang menggunakan probability. Oke. Jadi probability itu dia bagi GLD-nya dengan n-nya gitu. Jadi misalnya kita dapat yang ini k-nya, kita copy aja nilainya. Jadi kalau yang ini GLD-nya cuma ngitung jumlahnya saja, kalau di sini harus kita hitung probabilities-nya. Jadi probability grade level distribution. Ini PGLD ya, PGLD. Jadi di sini PGLD ya. Probability grade level distribution. Jadi di sini kita hitung peluang kemunculan grade levelnya masing-masing. Jadi kalau kita hitung peluang, otomatis kita harus bagi dengan n-nya kan. Kita bagi dengan n-nya. Jadi di sini kita bisa langsung bagi, rumusnya sama, persis sama. Rumusnya persis sama, tinggal kita bagi dengan n-nya berapa? 25 kan? Nah, kita bagi dengan 25. Demikian juga yang di bawahnya. Yang ini variasi perhitungan kedua ya. Jadi dia ini sebenarnya sama. Jadi di sini akan saya jelaskan dua-duanya langsung ya. Nah, kemudian sama lagi dia PGLD kumulatif lagi. PGLD kumulatif. PGLD kumulatifnya kita hitung dia. Rumusnya persis sama lagi. Kita bukan rumusnya sih, cara menghitung kumulatifnya sama juga. Kenapa dia 5 di sini? Oh ya, sorry. Jadi kita hitungnya sama dengan sum dalam kurung ini sampai ini, dimana row keduanya kita lock ya. Sorry, ini cuma buat ngitung anunya aja ya. Cuma buat ngitung kumulatif dari benda-benda ini. Jadi 0,2 ditambah 0,28 seharusnya 0,24. 0,48. Nah, kemudian 0,48 ditambah 0,04 dia 0,52. Seharusnya nggak ada masalah sih. 0,52 di sini ya benar. Dan seterusnya. Nah, jadi di sini sudah kita dapat pasti 1 ya ekornya di sini. Soalnya peluang itu paling tingginya 1. Kalau dikumulatifkan semuanya itu jumlah peluangnya pasti 1 gitu. Nah, kemudian kita di sini lanjut. Ya, jadi teman-teman boleh milih mana yang mau dipakai, yang atas atau yang bawah. Kalau dari saya sendiri, saya lebih prefer yang di atas karena penghitungan kumulatifnya lebih mudah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke eksekusi rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah kumulatifnya
kumulatifnya dikali L-1, sorry, dikali L-1 dibagi N. Kalau yang ini, kumulatif dibagi N, kumulatif dikali N dikali L-1 ya. L-1 tadi 7 ya, udah kita dapat 7 nya di sini, L-1 nya 7. Jadi langsung saja sama dengan ini dikali 7 dibagi N nya itu berapa? N nya itu jumlah pikselnya, jadi N nya itu 25. Ini di sini 25. Nah, sekarang kita sudah dapat. Nah, di sini terdapat perbedaan lagi yang ini sama yang di atas. Nah, karena yang di bawah ini sudah dibagi N sejak awal, maka dia tidak perlu dibagi N lagi di sini. Tidak perlu dibagi N lagi di sini. Jadi cukup rumusnya adalah kumulatif dikali N-1. Jadi sama dengan ini dikali 7. Jadi hasilnya, endingnya itu bakalan sama. Gak ada bedanya sama sekali. Jadi mau hitung secara distribution ataupun mau hitung secara probability, dia itu sama saja hasilnya. Cuma di sini ada perbedaan. Kalau kita sudah membaginya di awal, kita tidak perlu membagi N-nya di akhir. Nah, yang ini N-nya tidak kita bagi di awal, jadi kita harus membaginya di akhir. Seperti itu. Oke, lebih kurang sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke melakukan pembulatan untuk nilai-nilai ini. Jadi, lakukan pembulatan seperti biasa. Kita roundnya, kita sebut saja map di sini ya. Soalnya nanti nilai K yang sekian, nilai K0 akan diganti dengan nilai yang ada di map ini. Jadi, kita sebut saja nilai map value-nya. Map value-nya ya. Sorry, map value. Oke, yang ini juga sama, map value sama, dia hasilnya persis sama dengan ini. Round ya, round. Ini dia itu harus berupa bilangan desimal bulat ya, bisa bilangan integer. Jadi di sini harus kita kasih 0. Di sini dia baginya semikolon. Oke. Jadi 1 dibulatkan ke bawah ya, karena dia nggak lebih dari 5. Jadi udah, kita dapat nilai pembulatannya. Yang ini juga sama, round. Dalam kurung, ini, 1. 0 ya. Dapat 1, nilainya persis sama. Jadi teman-teman di sini mau pakai yang distribution atau mau pakai yang probability. Kalau dari saya sendiri, saya lebih merekomendasikan distribution, karena penghitungan kumulatifnya lebih mudah kalau dibandingkan dengan yang ini. Karena nanti ini masih bilangan 5x5 ya, citra dengan ukuran 5 piksel kali 5 piksel. Nah, kalau citranya udah ribuan piksel, otomatis akan banyak sekali bilangan di belakang koma di sini yang akan mungkin mempengaruhi hasil akhirnya. Kayak gitu. Jadi kita antisipasi sejak awal kalau kita hanya menggunakan GLD kumulatif saja. Yang kumulatif saja, bukan yang peluangnya. Maksud saya distribution, bukan yang probability. Jadi ini non recommended ya. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan yang distribution. Setelah ini kita dapat map value-nya, langsung saja kita ganti. Jadi untuk setiap K yang bernilai 0 di gambar original, kita ganti dengan K yang bernilai 1 gitu. Jadi semua 0 di sini kita ganti dengan 1. Nilai K sama dengan 1 kita ganti dengan nilai 3. K sama dengan 2 kita ganti dengan 4, dan seterusnya sampai akhir. Jadi seharusnya originalnya itu akan sama dengan original ya. Jadi ini adalah resultnya. Kita buat gambar resultnya di sini 5x5. Good. Jadi resultnya 1. Yang pertama kita cari piksel bernilai 0 dulu. Yang bernilai 0 di situ, saya kotakan dulu. Sip. 0 kita ganti nilainya jadi 1. Jadi 1 di sini. Dan kita ada 1 di sini. Ada 1 di sini, ada 1 di sini. Kemudian ada nilai 1 di sini. Dia diganti nilainya dengan 3. Kita cari mana yang nilai 1. Yang 3, yang ini juga 3. Ini juga 3, yang ini 3, yang ini 3, yang ini 1. 3 ya.
Kemudian nilai 2 kita ganti dengan nilai 4. 2-nya itu ada di sini. 4, nilai 2. Ya, 2-nya cuma 1 ya. Kemudian 3-nya 0, nggak perlu diganti karena nggak ada. Nilai 4 kita ganti dengan nilai 4. Jadi 4-nya nggak berubah ya. 4. Sini ada 4. Good. Kemudian 5 kita ganti dengan nilai 6. 5 kita ganti dengan nilai 6. Di sini 6. Di sini 6, di sini 6 dan di sini 6, di sini 6, di sini 6 ya. Oke, kemudian 6 nggak ada, 7-nya sisanya 3 ya. 7-nya sisanya, 5-nya ada 7 loh. Di mana aja dia? Jadi di sini ada 5. 5. Ya, di sini ada nilai 1 juga ya. 1 tadi diganti dengan nilai 3 ya. Iya. Kemudian oke, lebih kurang aman sih ya. Itu. Nilai di sini seharusnya dia 7, tapi nilai 7 diganti dengan nilai 3 ya. Nilai 7 diganti dengan nilai 7 diganti dengan nilai 7. Nilai 7 sama nilai 7 di sini apa di sini? Nilai 0 diganti dengan nilai 1. Oke, udah lebih kurang kayak gini. Nah, jadi resultnya kayak gini ya. Jadi nilai 1 diganti dengan nilai 3. Nilai 1 diganti dengan nilai 3. Dan seterusnya. Jadi, lebih kurang seperti ini untuk rumus dari algoritma dari ekualisasi histogram. Saya harap bisa dipahami ya. Sudah jelas. Jadi, teman-teman mau kedua silahkan ya. Silahkan pilih memakai yang distribution atau memakai yang probability. Oke, kemudian saya lanjut ke spesifikasi histogram. Jadi spesifikasi histogram ada beberapa variasi soal ya. Ada yang memberikan 2 gambar terus kita lakukan matching histogram. Ada lagi satu di mana kita dikasih histogramnya ya. Histogram target. Jadi histogram targetnya misalnya ada 2 tipe soal ya. Yang pertama dikasih 2 gambar ataupun dikasih original dan dikasih histogram targetnya berapa. Oke. Jadi saya buatkan dulu histogram targetnya. Ini P-nya, ini peluang. Oke, sebenarnya nggak perlu sih ya. Oke, jadi sebenarnya original ke target juga sudah mencakup histogram target juga sih. Karena nanti tetap akan kita cari histogram dari targetnya juga. Sama, nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi kita skip saja untuk variasi soalnya, tetap bisa di cover sama 2 jenis ini. Oke, jadi caranya itu hampir sama. Jadi sama-sama di sini saya prefer yang distribution ya. Jadi saya ambil semua yang ada di sini. Nah, jadi saya ngambil yang distribution aja biar lebih mudah diurus, lebih mudah diproses untuk sumnya, kumulatifnya ya maksud saya. Jadi gilde kumulatif. Kemudian di sini kita pakai kumulatif ya, ingat. Nah, distribution ya. Jadi kita pakai distribution. Pertama kita K-nya kita mapping dulu. Oke, jadi kita proses yang original dulu ya. Di sini yang original. Di sini kita proses yang targetnya ya. Jadi sama dia, prosesnya sama. Oke. Sekarang Oke, lebih kurang kayak gini. Sudah siap semua mapnya, sudah siap semua tabelnya. Oke, langsung kita hitung saja ya. Untuk yang pertama K-nya seperti biasa 0 sampai 1 karena dia merupakan merupakan gambar 3 bit ya. Kita tulis lagi N-nya berapa, L-1-nya berapa, L-1-nya berapa, sama apa ya, lupa saya satunya lagi. Oh ya, 3 bit ya. Jadi dia ini 3 bit. 3 bit ya. Jadi dia itu 111. Nah, nggak perlu dah ya. 3 bit. Jadi N-nya ini sama dengan 25. Untuk gambar yang original.
original, L sama dengan -1 untuk gambar yang ini 3 bit ya, karena dia 3 bit maka L-1 nya sama dengan 7. L-1 nya sama dengan 7. Oke, jadi udah kita dapat anunya. Oke, jadi kita masuk ke syarat-syarat untuk melakukan histogram matching ya. Syarat histogram matching. Syarat histogram matching. Kenapa? Sorry. Syarat histogram matching. Syaratnya cukup satu. L-1 nya harus sama. Jadi L-1 target harus sama dengan L-1 dari originalnya. Jadi L-1 nya harus sama. Jadi jenis gambarnya itu harus sama. 3 bit, sama-sama harus 3 bit, sama-sama harus 8 bit dan seterusnya sampai 128. Sampai 8 bit ya. 255 dia. Oke, lebih kurang kayak gini untuk syaratnya, cuma satu aja. Target harus sama dengan Jadi bagaimana kalau targetnya punya ukuran yang berbeda dengan ukuran yang original ya? Nggak ada masalah dia, nggak ada masalah sama sekali. Kita coba langsung aja ya. Jadi kita bedakan saja dia ukurannya. Saya kita tambahin satu row di sini. Kita copy yang ini, kita paste dia transpose. Yang ini juga kita copy aja ya volume-nya. Kita copy aja volume-nya di sini. Kita copy paste transpose. Kita kasih nilai 0 di sini. Jadi kita lakukan pada gambar yang memiliki ukuran yang berbeda. Jadi targetnya punya n sama dengan berapa nih? Punya n sama dengan 6 kali 6 ya. Jadi n-nya itu 36. N-nya sama dengan 36. Ini aja yang membedakan dia. Jadi kalau L-nya itu nggak boleh, L-nya aja yang nggak boleh beda ya. L-nya nggak boleh beda, kalau N-nya boleh. N-nya boleh beda. Cukup ini aja kuncinya, harus sama L-nya. L. Nah, kemudian kita lanjut saja ke penghitungannya. Kita pertama hitung GLD-nya, Gray Level Distribution-nya berapa? 0, punya sama dengan count if ya. Count if kita cari di sini kita log. Nilainya adalah sama dengan 0. Jadi 0 di sini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 sama ini 6 ya. Mantap. 6. Kemudian GLD kumulatifnya berapa? Kumulatif seperti biasa sama dengan sum dalam kurung ini sampai yang ini. Kita log saja salah satunya pakai S ya. Kita log row-nya. Kolomnya maksudnya. Jadi 6 tambah 4 10, 10 tambah 1 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 4 17 dan seterusnya sampai dia hasil dari K sama dengan 7, yang terakhir adalah 25. Mohon maaf ibu saya. Batuk-batuk. Oke, langsung ke kumulatif dikali L-1 per N-nya. Jadi sama dengan ini dibagi 7 ya L-nya. L-1 nya 7 dibagi N-nya. N-nya sama dengan 25. N-nya sama dengan 25. Jadi kita sudah dapat. Kemudian kita langsung mapping lagi value-nya dengan cara melakukan round. Kita round, kita bulatkan dia. Sama dengan round number. Kita harus jadiin dia desimal, jadi tidak ada bilangan desimal di belakangnya. Jadi dia pure integer. Jadi 27727. Dan seterusnya ya. 23345 kita cek dulu ya. 1 dibulatkan ke atas jadinya 1,68 ya. Yang ini juga dibulatkan ke atas, yang ini dibulatkan ke bawah dan seterusnya. Udah, nggak ada masalah kira-kira. Nah, udah aman yang ini. Kemudian kita lanjut ke targetnya. Targetnya sama lagi prosesnya. Tanya dulu, Pak. Pandanya dulu. Saya rekam nih. Ya. Kemudian langsung K-nya. Yang ini kita ambil K-nya seperti biasa. K-nya kita lihat dari gambarnya sama-sama
sama-sama merupakan gambar 3 bit ya. Jadi 0 sampai 7. Kita langsung hitung gray level distributionnya berapa. Jadi rumusnya sama dengan count if count if ya. Count if dalam kurung range-nya keseluruhan ini, biar tabelnya nggak bergeser, kita lock dia, kemudian akan sama dengan nilai ini. Oke, jadi 1 ada 0, 5 dan seterusnya. Jadi sudah kita dapat semuanya. Kemudian GLD kumulatifnya rumusnya sama lagi, sama dengan nih, sum ini sampai ini, salah satunya kita lock dia row-nya, salah satunya kita row, kita lock dia kolomnya. Jadi kita dapat 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 10 20, 20 tambah 4 dan seterusnya sampai dia 36. Karena dia n nya 36, dia n 3-nya, jadi perhitungan kita benar. Kemudian lanjut ke kumulatif L-1. Lanjut ke kumulatif L-1 nya. Jadi kumulatif L-1 nya sama lagi rumusnya, sama dengan nih, dikali L-1 nya 7 dibagi n nya 36 ya ini sekarang. Di 36. Oke, kita sudah dapat. Sekarang kita lakukan mapping value-nya dengan melakukan rounding data. Kita bulatkan dia sama dengan round 4, kemudian number of digit 0 ya, 0 angka di belakang koma. Jadi otomatis dia akan jadi 1 dan seterusnya. Oke. Sampai di sini kita dapat map value dari original sama map value dari targetnya. Sekarang kita lakukan mapping ya. Kita lakukan full mapping. Setelah kita dapat dua atribut ini, kita lakukan full mapping. Caranya kita buat tabel lagi. Full mapping ya. Kita lakukan full mapping, kita ambil K-nya dulu. Kita ambil K-nya. Oke, kita ambil map value dari target, kita ambil map value dari original gambarnya. Klik kanan, kita paste, kita paste as values. Kemudian yang ini juga kita ambil sebagai paste as values. Nah, ingat yang ini adalah original. Yang ini adalah targetnya. Target map value sama original map value. Kita lakukan di sini full mapping. Jadi ini adalah hasilnya, mapnya di sini. Ini adalah value yang ini akan kita ganti dengan map ini di gambarnya nanti. Seperti itu. Lebih kurang kayak gitu konsepnya, yang hampir mirip dengan equalisasi histogram. Hanya saja dia kerjanya 2 kali di sini. Target sama originalnya harus sama-sama dicari gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pencarian full mappingnya. Oke, langsung saja. Map value, original value-nya sama dengan 2. 2 di sini paling dekat dengan yang mana? 2 sama 1? Tidak. Yang ini yang paling dekat itu adalah otomatis 2 ya. 2 paling dekat di targetnya adalah 2. Nah, jadi 2 ini punya nilai K berapa? 2 sini. Jadi nilai K dari 2 adalah 1. Jadi nilai dari mapnya adalah di sini adalah 1. Jadi kalau saya gambar dia skemanya, dia seharusnya seperti ini. Jadi kita punya sesuatu kayak gini. Oke, kita perbesar dikit ya. Jadi 2 yang paling dekat dengan 2 di targetnya adalah 2. Nah, kemudian di sini kita copy arrow-nya, kita simpan di sini. Jadi 2 punya K sama dengan 1. Jadi 1 ini akan kita petakan di row yang sama dengan original row-nya. Jadi original ke target ke K ke original row. Row-nya di sini ya, row-nya di sini, jadi row-nya di sini juga. Jadi map value-nya kayak gini. Original punya nilai paling dekat di target adalah 2.
punya nilai K adalah 1. Map 2 punya nilai K sama dengan 1. Jadi nilai kita di 1 simpan di sini. Kemudian lanjut. Ada 3 di sini. 3, nilai paling dekat dengan 3 adalah 2. Kenapa tidak 4? Karena dia pencariannya dari atas. Kita cari 2 ketemu minnya. Jadi udah dia return. Jadi ketemu 2 di sini. 3 ketemu 2 punya original, punya K value sama dengan 1. Jadi ini harus sama dengan 1 ya. Yang ini juga sama, 3 paling dekat dengan 2. 3 paling dekat dengan 2. 2 punya nilai K sama dengan 1. Maka di sini nilai satunya kita masukin ke sini. Nilai satunya masukin ke bawah sini, yang row yang sama dengan map value originalnya. Ini 1 ya. Kemudian 4 punya value paling dekat dengan 4. Oke, jadi dia balik lagi. 4 punya K sama dengan 3. Jadi di sini nilainya K-nya sama dengan 3. Kemudian 5 paling dekat dengan 5. 5 punya nilai sama dengan 4, K sama dengan 4. Jadi dia datangnya 4 di sini. 6 paling dekat dengan 6. Nilai K-nya 5. Jadi di sini dia returnnya 5. 7 paling dekat dengan 7, nilai K-nya sama dengan 6. Returnnya adalah 6. 7 paling dekat dengan 7, nilai K-nya adalah 7. Kita dapat di sini. Sampai di sini sudah selesai. Jadi setiap nilai K yang bernilai 0 di original map, original gambar, akan kita ganti dengan K yang bernilai 1 di target, yang bernilai 1 ya. Jadi kita copy ulang originalnya. Kita mapping langsung aja dia. Ya nggak bisa sih di sini. Jadi hasilnya seharusnya di mana ya kita tempatin dia. Jadi intinya sama aja kayak yang ya, kita nggak perlu hitung-hitung susah-susah lagi. Jadi langkahnya itu sama. Setiap pixel 4 ini kita ganti dengan 4. 1 kita ganti dengan 1, 2 kita ganti dengan 1. Jadi setiap nilai 2 yang ada di sini kita ganti dengan nilai 1 gitu. Sama langkahnya kayak yang ekualisasi tadi. Seperti itu. Nah, bagaimana jika nanti yang dikasih itu bukan gambar target, tapi histogramnya, histogram yang berupa peluang ya. Jadi kalau misalnya ada 2 tipe nanti histogramnya, target histogram. Kalau misalnya nanti dikasih target yang berupa histogram histogram distribusi sama histogram peluang ya. Nah, kalau dia menggunakan histogram distribusi, nilai histogramnya langsung saja petakan di sini di GLD. Nah, kalau dia menggunakan histogram peluang, kita balik lagi ke proses yang menggunakan PGLD ya, probability grade level distribution. Jadi di sini, kalau misalnya menggunakan peluang, jadi di sini sama aja GLD PGLD-nya. Kita copy aja yang di sini biar nggak mengganggu. Nah, jadi dia kalau menggunakan distribusi biasa, kita langsung aja petakan histogramnya ke sini. Langsung saja petakan histogramnya ke atas ini. Jadi saya home-nya mana sih, insert shape. Jadi kalau dia menggunakan histogram distribusi, dia langsung saja petakan di GLD-nya. Nah, kalau dia menggunakan histogram yang peluang, jadi dia menggunakan probability ya. PGLD kumulatif, otomatis N-nya nggak kita bagi lagi. Soalnya PGLD ini sudah dia bagi dengan N gitu. Jadi langkah-langkahnya itu persis sama. Mau itu histogram yang dikasih itu berupa peluang distribusi ataupun histogram peluang, tetap saja map value-nya akan menghasilkan sesuatu yang sama. Seperti itu. Lebih kurang kayak gini sih langkah-langkahnya untuk spesifikasi dan ekualisasi histogram. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan post komentar banyak-banyak ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, insya Allah akan saya jelaskan. Oke, sampai di sini video ini akan berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.